Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan kesebangunan, gitu ya. Penerapan kesebangunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat ya teman-teman ya. Dua buah bangun dikatakan sebangun kecuali lingkaran ya apabila besar sudut yang seletak atau bersesuaian itu sama besar. Yang kedua, perbandingan panjang sisi yang seletak atau bersesuaian adalah sebanding. Nah, ini adalah syarat-syaratnya ya teman-teman ya. Dua hal ini yang perlu kita ingat bersama. Kita akan coba soal yang pertama teman-teman, supaya kita lebih paham ya. Panjang bayangan sebuah menara adalah 15 meter dan pada saat yang sama sebuah tiang pancang memiliki bayangan 3 meter. Jika tinggi tiang pancang itu 7 meter, hitunglah tinggi menara. Informasi dari soal, panjang bayangan menara adalah 15 meter, tiang pancang memiliki bayangan 3 meter, tinggi tiang pancang itu 7 meter. Ditanyakan tinggi menara. Nah, ini ada ilustrasi ya teman-teman ya. Ini ada sebuah menara, kemudian ini ada tiang pancang, ini ada bayangannya. Panjang bayangan menara adalah 15 meter, posisi di sini ya. Berikutnya ini bayangan dari tiang pancang 3 meter. Berikutnya tinggi tiang pancang itu adalah 7 meter. Tinggi menara yang ditanyakan. Ini ya, ini yang ditanyakan. Disimbolkan dengan huruf T. Nah, yang perlu dipahami ya teman-teman ya. Ketika satuan ini sudah sama, kita bisa langsung buat ilustrasi, kemudian kita bisa langsung kerjakan gitu ya. Tetapi langkah pertama ketika nanti satuan dari mereka ini, dari keempat unsurnya ini tidak sama, berarti harus ada yang perlu disamakan. Jadi cari yang satuan yang paling mudah nanti bisa dipakai untuk menghitung gitu ya. Nah, sekarang kita buat perbandingannya teman-teman. Tinggi menara dengan tinggi pancang. Kemudian bayangan menara dengan bayangan pancang. Kita bisa lihat, kita mau substitusikan tinggi menara disimbolkan T, tinggi pancang adalah 7, bayangan menara adalah 15, bayangan pancang adalah 3. Kemudian kita sederhanakan ya teman-teman ya. 15 dengan 3 ini sama-sama dibagi dengan 3, maka didapatkan 5/1. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan teman-teman? Kita kalikan silang teman-teman. Jadi T kali 1, 7 kali 5. Kemudian 5 kali 7 adalah 35. Maka tinggi menara adalah 35 meter. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sampailah kita ke soal yang kedua teman-teman ya. Jadi sebuah foto diletakkan pada sehelai karton berukuran 40 cm kali 60 cm. Di sebelah atas, kiri dan kanan foto tadi masih terdapat karton selebar 5 cm. Jika foto itu sebangun dengan karton, hitunglah lebar karton di sebelah bawah yang tidak tertutup oleh foto. Yang B adalah lebar foto. Nah, kita pahami begini ya teman-teman ya, ukuran panjang ini yang ke sini ya teman-teman ya. Ukuran lebar adalah yang ke atas. Nah, berikutnya teman-teman, ini ada panjang, ini lebar, fotonya juga sama, ada panjang, ada lebar ya. Karena di dalam soal sudah disampaikan bahwa foto dan karton itu sebangun. Maka kita bisa kerjakan dengan konsep
kesebangunan. Nah, ini panjang karton 40, lebarnya adalah 60. Jaraknya di sini 5, ini sini 5, ini juga 5. Ini kita misalkan A. Ya, yang ditanyakan ini kita misalkan A, lebarnya ini. Ini adalah ilustrasi yang bisa kita buat di soal ini ya. Nah, begini teman-teman. Setelah ini kita akan lihat satu persatu. Kalau kartonnya dia panjangnya 40, lebarnya 60, fotonya itu panjang foto. Nah, panjang foto saya tulisnya begini teman-teman. 40 dikurang 5 ditambah 5. 40 dari mana? Panjang ini ke sini itu 40. Panjang ini ke sini itu 40. Nah, sedangkan ini ke sini itu 5, ini ke sini juga 5. Ya, ini ke sini 5, ini ke sini juga 5. Maka 40 dikurang 5 tambah 5. 5 yang di samping kiri, 5 yang di samping kanan gitu ya. 40 ini panjang keseluruhan ini ke sini. Dari ujung ke ujung. Jadi 40 dikurang 10, dapatkan 30. Maka lebar foto itu panjang foto adalah. Lalu bagaimana dengan lebar foto? Lebar foto 60 dikurang 5 dikurang A. Kok bisa? Dari mana? Ini ke sini ini 60 teman-teman ya. Ini lebar fotonya 60. Dikurang 5 dikurang A, maka didapatkan 55 dikurang A. Dari bentuk yang ada ini teman-teman, kita bisa buat perbandingannya. Panjang karton dibagi dengan panjang foto, lebar karton dibagi dengan lebar foto. Lalu kita masukkan ukurannya. Panjang karton 40, panjang foto 30. Lebar karton 60, lebar foto 55 dikurang A. Kemudian disederhanakan. Dapatkan 4/3. Nah, setelah ini kita kalikan silang. Ya, 55 dikurang A dikali 4. 60 dikali 3. Nah, kemudian 4-nya ke bawah sebagai pembagi. Ini sebuah trik atau cara supaya nanti kalau ini dikalikan ke dalam bisa-bisa aja ya teman-teman ya. Tetapi bilangannya pasti membesar. Nah, itu akan menyulitkan yang pembagiannya yang selama ini mungkin memiliki kemampuan pembagian tidak terlalu cepat, itu sangat terhambat waktunya. Jadi 4 ke bawah sebagai pembagi, disederhanakan 60 dibagi 4. Nah, didapatkan 15 kali 3 teman-teman. Jadi 45. Maka 55 kurang A sama dengan 45. A-nya pindah ruas. Kenapa? Di sini negatif, pindah ruas supaya positif. Kenapa kok harus dibuat positif? Karena sebuah ukuran, sebuah panjang itu tidak ada yang bernilai negatif. Lalu di sini 55 dikurang 45, A sama dengan 10. Jadi didapatkan nilai A sama dengan 10. Jadi lebar karton di bagian bawah foto adalah 10 cm. Baik teman-teman, saat ini kita akan membahas yang pertanyaan B ya. Kita akan bahas sama-sama. Di sini yang perlu kita pahami ada tambahan satu ukuran yang sudah kita ketahui ya. Nah, ini masing-masing nih atas kanan kiri ini 5 cm 5 cm ya jaraknya ya. Nah, tambahan dari proses yang A tadi yang sudah kita bahas, kita mendapatkan panjang ini ke sini itu 10. Itu ya, ini 10. Maka lebar karton itu panjang karton 40, lebarnya adalah 60. Lalu untuk fotonya ini panjangnya 30, lebarnya 55 dikurang A. Nah, yang perlu kita pahami lebar foto 55 kurang A, maka 55 dikurang A-nya adalah 10. 10 dari mana nih dia nih? Ya, tadi di awal kita misalkan A, maka panjang ini ke sini 10. Nah, sekarang A-nya kita ganti dengan 10. Lalu 55 dikurang 10 yaitu 45. Nah, jadi lebar foto adalah 45 cm. Begitu ya teman-teman ya.